Pemirsa, Kalimantan Selatan memiliki lahan rawa yang sangat luas. Pemanfaatan lahan rawa saat ini digunakan untuk lahan pertanian. Salah satunya untuk budidaya dan perkebunan jeruk. Budidaya dan perkebunan jeruk saat ini dilakukan sebagian besar masyarakat di Desa Sungai Kambat di Kecamatan Cirebon, Kabupaten Barito Kuala. Pemirsa, kali ini berjumpa bersama saya Dinda Nur Kamila dalam program Kindai Limpuar. Siapa sangka lahan rawa memiliki potensi yang sangat besar apalagi dalam sektor pertanian, khususnya dalam budidaya jeruk di lahan rawa. Dan pada episode kali ini saya akan berkunjung di Desa Sungai Kambat, Kabupaten Barito Kuala untuk melihat proses secara langsung bagaimana proses dari budidaya jeruk di lahan rawa. Mari ikuti saya. Untuk memulai budidaya jeruk memanfaatkan lahan rawa, yakni dengan mengolah tanah rawa menjadi bedengan untuk kemudian ditaburi benih jeruk. Ini di tangan Bapak ada apa? Biji ya? Ya, bibit 5. Dapatnya dari mana, Pak? Beli ya, Pak ya? Oke, kalau boleh tahu berapa harganya dan dapatnya berapa? Jadi masalah harga boleh tergantung, ada yang harga 500 ya, ada harga yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta. Oke. 1 kilo. Jadi dalam 1 juta tuh hasilnya kurang lebih 8 ribuan. Oke. Yang 1 juta, yang 1,5 juta tuh 8 ribuan lah. Ya tergantung harga. Oke. Jadi yang paling uyuhnya harga tuh yang 500 dapatnya kan 1,5 ribu. Jadi kan lebih baik ngambil yang tambahan sedikit. Oke. Biji nih. Jadi yang ini harga 1 juta yang kita gawi nih. 1 juta 1 kilo, Iya, Pak? 1 kilo. Kalau 1 kilo berarti dapat berapa pohon? 8 ribuan. 8 ribuan pohon gitu ya, pohon. Pak ya. Dan boleh nggak, Pak, kita langsung praktek untuk menyemai bijinya ini? Nah, jadi cara penyemaiannya gini. Nah, harus. Tapi tidak ada treatment khususnya, kayak gitu aja? Atau Ya, bagaimana? nanti kan selesai penaburan. Nah, selesai penaburan baru proses lain lagi ada. Oh gitu. Boleh saya bantu, Pak? Boleh Bu. Nah, pemirsa, saya juga ingin merasakan gimana sensi untuk menyemai biji tadi ya, Pak ya. Nah, jadi ditutup biji nih. Nah, sekira nggak kelihatan. Tutup. Oh, gitu. Nah, tata caranya tutup semua. Nah, tutup caranya Pak lah nih, mempertekakannya aja. Sudah selesai tutup, ini diginikan, tutup, selesai. Nah, baru yang itu buah Ditutup ya, Pak ya? tutup. Ini kegunaan untuk ditutup ini buat apa, Pak? Cepat, Pak? Supaya cepat lawan menahan kadar air hujan. Oh begitu, Nah, tutup untuk seperti- menahan kadar air hujan. Iya. Lalu Nah. seberapa cepatnya itu biasanya, jangka waktunya berapa lama, Pak? Setengah bulan. Setengah bulan. Setengah bulan sudah tumbuh ya, Pak ya? Tumbuh sudah hampir apa sambatan kami itu sudah becungul sudah. Oh, muncul ada, ya? Iya muncul, ada menimbul tunas. Oke, berarti setelah ditabur, Nah, jangka waktu 1 bulan sudah muncul. Muncul baru dibuka lagi yang ini. Ya? Nah, lalu dibuka ini kan, lalu kan dikasih serubung yang sama sana tadi. Oh begitu. Nah. Jadi dikasih Penahan ya? Iya, iya. Untuk menahan air. Menahan air hujan. Ya. Nah, Pemeliharaan benih jeruk dari biji ini berlangsung 1 bulan lebih. Kemudian dipindahkan ke bedengan lainnya agar bisa tumbuh dengan baik dengan jarak tanam yang lebih renggang.
Hal ini diatur untuk memudahkan nantinya dalam melakukan penempelan mata interest tanaman ceruk. Pak Hachirani, ini penyamaian dengan usia tumbuhan berapa, Pak? 2,5 bulan. 2,5 bulan ya, Pak ya? Iya. Oke, kalau dilihat 2,5 bulan berarti ukurannya ya hampir segini ya, Pak ya? Ya, segini. Oke, segini ya. Dan ini kalau saya lihat ya, Pak ya, rapat-rapat sekali tanamannya. Apakah ini juga nanti akan dipisah? Dipisah, Boy. Nanti kan pemisahannya yang seperti ini yang diambil. Nah, dicabut. Nah, yang gede diambil. Lalu kan nanti kan yang kininya membesar lagi. Nah, jadi hasilnya kan lalu sama itu, makanya jatahnya sebenarnya samayan nih 2,5 bulan tuh wajib dicabut sampai 4 bulan. Jadi di dalam 4 bulan tuh kada aktif lagi kualitas samayan biji nih, sebab ketuaan ini. Oke, ketuaan ya, Pak ya. Ketuaan batangnya. Lalu kan jaga buat kita merawat getah batang nih, kada ada mampu lagi, lalu disetik tuh kan pemati. Oke, dimatikan supaya tidak enggak dipakai lagi, Bu. Oke. Di dalam usia 4 bulan sudah samayan nih. Dan Jadi, kriterianya bagaimana, Pak? Mengetahui kalau ini tumbuhan yang bagus dan juga tidak? tergantung dari biji. Ya, oke. Lalu dari kacamata Dinda yang awam sekali dengan tumbuhan kan pastinya tidak tahu ya Pak ya, yang mana yang tumbuhan baik dan juga yang tidak baik lagi. Lalu bagaimana Pak cara memilahnya ini? Perbedaannya dari daun, Bu. Oke, yang mana Pak? Nah, dari seperti ini ketahuan. Nah, jadi kan dari daun, dari ini kita memandang dari yang ininya. Ya. Jadi kan bilinya nang hasil yang baik kan kita kan nang kadana kan ketahuan ini yang kayak ini yang kita buang. Oke, baik, berarti baik dan juga tidak baiknya itu dilihat dari daun. Dari daun. Setelah usia bibit hasil semaian sudah mencapai umur, maka dilakukan penyiapan mata interest dari batang ceruk yang sudah pernah berbuah untuk diambil bagian mata interest. Hal ini berguna untuk ditempelkan di batang bibit ceruk. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan ada proses pencarian mata interest. Begitu ya Pak ya? Mata interest mencarinya bagaimana Pak? Nah, jadi cara pencariannya harus diteliti. Ya. Diteliti, dipandang. Jadi hasilnya kan kita yang diteliti kan supaya mata interestnya yang baik. Ya. Jadi lalu kita ambil pandangan kita baik kan, lalu kita potong. Nah, cara pemotongannya. Jadi setelah dipotong, lalu kita pilih hingga mana jaraknya. Jadi ambil seperti ini. Nah, selesai. Jadi cari lagi. Jadi mbah kita kan lalu kita buang yang ininya. Nah, daunnya kita potong. Daun interestnya. Nah, jadi setelah itu sudah selesai kita buang gini. Daunnya nanti kita ambil interestnya ini, nanti kan kita penempelannya nanti kan ya. Dan dalam satu batang ini mata interestnya cuma satu atau banyak ini? Jadi maksimalnya minimalnya kurang lebih dalam satu mata ini, dalam satu tangkai ini kurang lebih 10 mata. 10 mata? Iya, yang diambil. Itu bukan, nanti yang diambil iya, ya yang Pak ya? diambil 10 mata. Oke. Nanti kan ini kan dipotong nanti. Nah, yang ini makanya kan ambilan mata ini terlalu tua jangan, terlalu muda jangan, jadi diambil tengah-tengah dari sini posisi ini. Jadi barangkali kurang lebih 10 sampai 8, 7, cuma rata-rata lah 10.
dalam satu tangkai ambilan matanya. Nah, bukan seperti ini diambil satu semiannya segini kan. Iya, tidak ya Pak ya. Kada kurang aktif. Nah, kurang baik. Dan memang untuk pengambilan tangkainya ini juga dilihat ya Pak ya, kita lihat ya. pemirsa batangnya, tangkainya ini memang subur gitu ya Pak ya, dan juga besar juga. Iya, ya harus besar. Sebab kan yang ini kan harus perlu kesehatan kan. Setelah didapatkan mata interes jeruk, maka dilakukan penempelan mata interes di bibit jeruk yang telah disiapkan di bedengan. Disinilah manfaat jarak tanam yang agak jarang sekitar 1 jengkal. Hal ini untuk memudahkan penempelan mata interes jeruk agar mudah ditempelkan. Pemirsa, tadi kita sudah mengambil mata interes dan akhirnya nanti kita akan melakukan proses penempelan atau okulasi begitu ya Pak ya. Dan Dinda mau tanya dulu, ini tumbuhan usia berapa Pak? 4 bulanan. Oke, 4 bulanan berarti sudah siap untuk ditempel mata interes. Lalu bagaimana caranya Pak? Nah, jadi dibersihkan gini dulu. Nah, dibersihkan dulu antonasnya. Nah, sudah selesai dibersihkan sama gunting kan gitu kalau. Iya. Nah, bersih. Baru kita bersihkan ini. Nah, duri-durinya ya Pak ya. Duri-durinya. Supaya tidak kena tangan. Nah, itu kan. Nah, caranya sudah selesai kan bersih, lalu kan dicoba sama tangan ini. Kalau ada duri, nah itu kalau. Nah, jadi sudah selesai bersih kan, mana interes tadi. Nah, jadi kan dipandang gini, ini kan mulai menempel sudah. Ya. Lalu kan, nah lah cara penempelannya gini. Nah, sudah. Nah, hanya mengambil mata. Ini kan sudah dari mata nih. Ya, baru mengambil mata. Jadi yang gini ini bukan segininya. Ini, nah ini harus terbuang sedikit. Oke. Nah, jadi sudah dapat matanya, lalu ditempel ini ya lalu Pak? Gini, hendak. Nah. Oke. Nah, gitu. Lalu nanti diplastikin. Nah, jadi, lalu dililit mata ini buah. Nah, sudah selesai dililit. Nah, hanya ini, nah dikunci nih, ini mengunci buah. Sudah mengunci gini. Nah, oke. Artinya tadi fungsi dari mata interes ini agar tumbuhannya itu ikut tumbuh sesuai dengan si mata interes yang berkualitas ya Pak ya. Jadi umur 20 hari penempelan dari mata, lalu kita potong Pak. Ini yang ininya. Oke, 20 hari penempelan baru dipotong. Potong. Sebab yang ini sudah hidup. Ya. Potong yang ini. Nah, selesai. Jadi buang plastik, dijinjing oleh gini kan plastik ini kan kalau melepasnya. Oke. Nah. Oke, lalu nanti akhirnya. Jadi kurang lebih 1 minggu, lalu mata ini meletik. Nah pemirsa, setelah penempelan mata interes jeruk di bibit jeruk akan terus dibiarkan beberapa minggu hingga penempelan berhasil. Dengan ditandai adanya daun yang keluar dari mata interes yang ditempel. Setelah mata interes berkembang baik, maka batang pohon jeruk bagian atas dari mata interes dipotong untuk meningkatkan pertumbuhan batang dari mata interes yang ditempelkan berkembang lebih baik. Setelah mencapai tinggi sekitar 1 meter, maka bibit jeruk siap ditanam di lahan rawa yang sudah disiapkan sebelumnya. Pak, tadi kita sudah selesai untuk melakukan penempelan mata interes. Nah, selanjutnya ini kita menanam tumbuhan usia berapa, Pak? Usia 1 tahun, Bu. 1 tahun. Iya. Oke. Baru kita tanamkan dari lahan yang kita menjadikan kebun tuh nah. Oke, jadi lahan. 1 tahun kan dari bibitnya tuh nah kita tanam pindah. Jadi
kita olah kan lahan penanamannya, langsung kita tanam. Nah, jadi gini cara menanamnya. Lawan pulang prosesnya kan jangan sembarangan asal Anda tanam nih. Ya. Harus yang ini ke jarak matahari terbit. Oke. Nah, matahari hidup. Dan pulang jarak dalamnya pulang harus 2 jari gini. Jangan sampai segini kan, sebab kita kan menyayang yang ini. Oke. Jadi 2 jari ini kan masuk ke dalam tanah. Nah, dari penanamannya yang ini harus gini, nah, teliti. Nah, bukan kita sembarangan menanam. Nah, jaraknya lalu kita kubur kan dari posisi sininya. Nah, tutup tanah penanamannya. Sudah selesai gini kan istilahnya dari tanaman, baru kita nah sudah selesai dari tanam cukup ya Mang. Jadi lalu bola kita tekan dikunci, dinyek gini. Nah, penanamannya jadi kan kada bergeraknya. Oke. Harus dikunci, dipisit kena dinyek. Nah, pisitnya kan kada bergerak lagi. Nah, jadi sudah itu selesai ya. Untuk penanamannya pun begitu ya Pak ya, harus memperhatikan banyak hal. Yang pertama tadi arah yang ini harus arahnya ke matahari hidup ya kan. Ya. Lalu juga untuk penanamannya juga tanahnya dipastikan hanya sekitar segini saja begitu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, jadi sudah selesai dari tanam kan. Sekira umur sudah 1 bulan baru kita pemotongan nak mula cabang panunasan. Nah, potong umur 1 bulan kan. Oke. Jadi sudah selesai dipotong kan, baru bukan hanya potong sama ininya kan, enggak potong gini. Nah, daunnya juga dipotong. Dipotong, harus cepat memancing cabang jadi seperti itu. Nah. Oh iya, supaya ada 3 bagian. Begitu setelah ini baru ada upaya perawatan lagi. Iya, memang Bu. Kalau perawatannya bagaimana Pak? Kasih pupuk. Selesai pupuk langsung semprot atas. Oke, disemprot. Iya, perangsang tunas dari pupuk daunnya. Nah. Lalu untuk penyiramannya berapa hari sekali? Enggak usah disiram. Oh, tidak usah disiram ya Pak ya? Enggak usah. Sebab kan kita kan penanaman ini kan menghitung cuaca. Oh, menghitung cuaca. Iya, misalnya kan tahu kan musim penghujan kan, tahu kita kan bulan Oktober itu kan jelas awal hujan loh. Oktober. Ya. Jadi kita menghitung tuh jangan musim kemarau. Harus jangan pakai siram tuh nah. Sejak penanaman jeruk di lahan rawa yang telah berumur 1 tahun hingga 3 tahun, terus dilakukan perawatan, baik pemupukan dan penyemprotan. Untuk tanaman jeruk yang sudah berbuah dapat menghasilkan antara 50 hingga 100 kg jeruk dan dapat berbuah secara terus-menerus hingga umur 15 tahun. Nah, ini
ini pemirsa, saya mencoba untuk menyiram tumbuhan atau pohon jeruk ini dengan cairan ya Pak ya. Dan ini fungsinya memang untuk membuat tumbuhan ini berbunga lalu kemudian berbuah gitu ya Pak ya. Iya, iya. Asik banget pemirsa. Pak, tadi kita sudah melakukan proses penyiraman lalu nanti berbuah, dan ini adalah perwujudan dari pohon yang sudah berbuah ya Pak ya. Artinya usianya sudah produktif gitu ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak caranya untuk bisa membedakan buah ini sudah siap panen dan sudah mulai bisa dipasarkan? Nah, jadi Bu, masalah buah ini Bu lah hasil panennya tergantung si pembeli. Ya. Misalnya kata pembeli kan ukuran seperti ini. Kita buat semua yang ini. Oh iya. Nah, bilanya kata pembeli seukuran yang gini aja, yang gini enggak terbuat. Nah, cuma kalau karena petani ini enggak kada cerewet, artinya kan anak singkat. Iya. Sambatan itu berot. Iya. Kada berpilih. Jadi satu. Maupun A, C, B, terbuat semua. Terbuat semua, artinya semua buah di pohon ini bisa dipanen? Bisa dipanen. Jadi cuma tertinggal yang ininya aja. Kalau yang ini kan terbuat semua. Nah, habis seperti ini terbuat, cuma yang gini aja nggak terbuat. Nah, yang kecil-kecil ya Pak ya. Lalu Dinda juga mau tanya Pak, dari awal kan kita sudah melakukan proses perawatan dengan kompleks sekali. Nah, lalu untuk hasilnya Pak, apakah juga dalam memetik buahnya juga ada cara khusus gitu? Ada. Gimana tuh Pak? Jadi cara khususnya tergantung pelanggan, tergantung si pembeli. Atau seperti ini boleh, atau seperti nala Pak lihat ini lah, nasi atas seperti popor seperti ini boleh. Iya. Nah, ini tergantung si pembeli. Jadi dan pulang memetik nih namanya kurang apa nih, ini kan setengah matang. Ya. Hati-hati mutik ini kan menimbulkan minyak. Nah, lalu nanti menimbulkan rusak. Ada busuk. Gitu. Kan ini kan dari minyak, ada getah ya Pak? Getah. Nah, menimbulkan busuk. Makanya hati-hati. Selesai. Oke, jadi memang dari awal sampai panen pun ada treatment-treatmentnya ya Pak ya. Dan boleh nggak itu dibuka gitu? Bisa nggak Pak dibuka? Boleh. Boleh ya? Nah, pemirsa kita akan buka. Tapi ini sudah matang atau belum Pak? Setengah. Setengah matang ya? Iya, setengah matang. Di sini usia segini. Oh iya, saya juga mau tanya. Ini kan usianya 3 tahun. Sampai usia berapa Pak? Buah ini, tumbuhan ini bisa berbuah? Maksimal minimalnya yang standarnya itu 15 tahun. 15 tahun ya? Iya. Nah, ini bisa dibuka nggak? Iya, silakan. Buka ya. Iya, nih pemirsa kita buka. Ya, wah, ini sangat epic sekali ya Pak ya, karena buahnya langsung dipetik. Iya. Cuma kan masih agak belum matang. Iya, agak belum matang ya. Nih pemirsa, buahnya. Dan tadi saya juga sudah coba dan manis sekali. Memang treatment yang dilakukan oleh para pembudidaya dari awal sampai akhir dengan effort yang luar biasa, memang tampak dengan hasil dari buah yang juga berkualitas. Amin. Pemirsa, kebun jeruk di Kabupaten Barito Kuala ini juga menjadi tujuan agrowisata petik buah jeruk. Banyak para pengunjung, baik dari Barito Kuala maupun dari luar Kabupaten Barito Kuala, berdatangan ke kebun jeruk untuk menikmati jeruk langsung di kebunnya. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Aini yang merupakan pembudidaya jeruk. Bapak apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Bapak, kalau saya boleh tahu, berapa tahun sih Pak Bapak sudah menjadi pembudidaya jeruk di sini? Kalau sudah menjadi pembudidaya jeruk di sini, mungkin sudah lama, dari sejak tahun 1984. Baik, berarti sekitar 40 tahunan ya Pak ya? Iya, kurang lebih lah. Oke, lalu terkait dengan kondisi, apalagi di pertanian Sungai Kambet ini, bagaimana kondisi jeruknya Pak? Ini produknya akan sudah agak menurun, ya? Dikarenakan ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, jeruknya itu sudah semakin tua. Yang kedua, faktor lahannya mungkin sebagian banyak terpakai
untuk pembibitan, karena di daerah Sungai Kambat ini banyak pembibitan. Untuk sementara ini masih dikatakan bagus, karena jeruk-jeruk kita ini banyak yang jual ke daerah-daerah lain, utamanya daerah Amuntai, dari dan sering juga dia kirim ke daerah Jawa. Baik, artinya sudah ada beberapa pengiriman, Iya. apalagi di luar wilayah Kalimantan. Iya. Lalu terkait dengan kelebihan jeruk di Sungai Kambat ini bagaimana Pak? Kalau dulu ya kalau sekarang ini kelebihan daripada jeruk Sungai Kambat ini, pertamanya itu jeruknya manis. Kedua itu produknya itu hampir tidak punya waktu, dia berbuah terus. Ya. Jadi tidak ada tenggang waktu untuk berhenti. Iya. Pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan infrastruktur, baik jalan maupun saluran irigasi, maupun juga ketersediaan pupuk dan akses penjualan hasil panen jeruk. Hal ini bertujuan untuk perkembangan ekonomi para petani jeruk di Kabupaten Barito Kuala ini. Para petani jeruk di Kabupaten Barito Kuala ini selain menjual bibit tanaman jeruk, juga menjual buah jeruk yang pemasarannya tidak hanya di Pulau Kalimantan, tetapi juga di Pulau Jawa. Dari lahan yang basah dan penuh tantangan, muncul harapan baru dari kerja keras para petani. Budidaya jeruk di lahan rawa bukan hanya soal teknik, tetapi juga soal ketekunan dan semangat baru untuk terus mencoba. Saya Dinda Nur Kamila pamit undur diri, sampai jumpa di episode Kindai Limpuar selanjutnya.